Oke teman-teman, selamat datang di segmen Jurnal Pemikiran. Ini adalah segmen di mana gua ngomongin suatu hal secara bebas, tanpa adanya skrip, tanpa adanya editing. Ini gua lakuin supaya untuk ngelatih kemampuan berbicara untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Karena gua sangat terinspirasi dengan Panji Pragiwaksono. Gue juga terinspirasi dengan banyak YouTuber dari luar negeri. Dan menurut gue, apa yang gue kerjain sekarang, itu bisa melewati batas-batas kelemahan gue dalam memiliki gear yang bagus. Kayak punya HP yang bagus, atau punya audio yang bagus. Karena, kalau diperhatiin, kontennya Bang Panji itu isinya cuma ngomong aja. Isinya cuma pemikiran dan opini dia terhadap suatu hal. Dan gear yang dia pakai itu bukanlah gear yang rumit. Dia sering pakai gear yang simple karena dia punya prinsip kompleksitas itu akan menghambat sebuah konsistensi. Semakin rumit suatu hal, maka kemampuan kita untuk tetap konsisten terhadap proyek tersebut, terhadap konten tersebut, itu akan semakin menurun. Dan ini terbukti dengan apa yang dia lakukan. Gua tahu Bang Panji sering bikin konten dengan HP. Dia juga pakai audio yang sering pecah. Tapi walaupun begitu, kontennya masih tetap diminati. Masih banyak orang yang nggak sabar untuk mendengarkan Bang Panji ngomong. Dan ini sangat menginspirasi gua. Gua pengen memiliki kemampuan yang sama. Gua pengen bisa menguraikan apa yang gua pikirin dengan lebih baik. Karena dulunya gua adalah orang yang pendiam. Gua terlalu banyak menyimpan gagasan, menyimpan pemikiran dan pendapat, sehingga gue kesulitan untuk ngomong dengan baik. Gue kesulitan untuk mengungkapkan apa yang gue rasakan secara baik. Dan ini menurut gue adalah sebuah kelemahan yang sangat-sangat merugikan. Karena untuk menjadi lebih berhasil dalam hidup, dalam berkarir, kita membutuhkan kemampuan berbicara. Apakah itu sebagai seorang pebisnis, seorang karyawan, seorang konten kreator. Contohnya aja sebagai seorang pebisnis. Kemampuan berbicara akan membuat kita bisa ngomong dengan investor dengan lebih baik. Dan investor pun akan jadi lebih percaya untuk berinvestasi dengan apa yang kita lakukan, dengan proyek yang sedang kita kerjakan. Begitu juga ketika kita ngomong dengan customer. Mereka akan lebih percaya dengan produk yang kita tawarkan. Dan kalau menjadi seorang karyawan, kemampuan berbicara akan membuat karir seseorang itu menjadi lebih terangkat. Kita semua tahu, ada orang-orang yang sebenarnya kurang kompeten dalam suatu tugas, dalam suatu pekerjaan. Tetapi karena dia pintar ngomong, maka orang ini seringkali menjadi orang yang dipilih sebagai ketua, dipilih sebagai penanggung jawab, dan semacamnya. Sementara sebaliknya, ada orang-orang yang sebenarnya sangat kompeten, sangat ahli dalam mengerjakan apa yang dia kerjakan. Tetapi karena kemampuan berbicaranya itu sangat minim, maka orang-orang seperti ini lebih sering tenggelam daripada muncul ke permukaan. Apalagi menjadi seorang konten kreator. Gua dituntut untuk bisa menguraikan apa yang gua pikirkan dengan baik. Gua diharuskan untuk bisa ngomong dengan cara yang lebih baik, sehingga orang lain bisa mengerti dengan apa yang gua sampaikan.
Dan hal ini harus gue kerjain dari hari ke hari. Karena sebuah keahlian itu akan terinstal ketika kita mengerjakan hal tersebut dari hari ke hari. Kita membutuhkan sebuah alokasi waktu sehingga sesuatunya nggak akan keganggu sama aktivitas yang lain. Kita harus nentuin waktu-waktu yang spesifik untuk ngerjain suatu hal. Dan menurut gua, hal ini akan membuat kita berkembang. Gua pernah latihan otot, gua pernah latihan nge-gym, dan hasilnya bisa gua dapetin ketika gua secara spesifik menetapkan waktu untuk ngelatih kemampuan tersebut. Gua secara sengaja menetapkan sebuah agenda untuk melatih otot gua. Dan ketika itu gua kerjain, maka otot tersebut akan berkembang. Otot tersebut akan menjadi lebih baik. Dan ini penting. Kita mesti menyadari kalau apa yang sulit itu terjadi karena jarang dilakukan. Apapun itu, bidang apapun yang kita lakukan, sesuatunya sulit kalau jarang dilakukan. Lain ceritanya ketika kita melihat orang yang sangat jago dalam ngelakuin suatu hal, seperti Bang Panji. Kita cuma melihat Bang Panji ngomong di kamera secara baik, tapi kita nggak ngelihat bahwa ngomong di depan kamera adalah kesehariannya. Itulah yang dia kerjakan dari hari ke hari. Itulah yang membuat keahlian ini terlihat mudah bagi dia. Inilah yang membuat apa yang dia bicarakan itu semuanya mengalir, seperti berada di luar kepala. Dan ini juga sering terjadi dengan olahraga, dengan aktivitas olahraga. Kita cuma melihat hebatnya Messi dan Ronaldo di lapangan, tapi kita nggak ngelihat keringat dan air mata yang telah mereka berikan di tempat latihan. Dan ini harus gua pahami. Ini harus kita jalani supaya kita bisa menjadi lebih baik di kemudian hari. Karena sejatinya untuk bisa berhasil dalam suatu bidang, kita harus menjadi ahli dalam bidang tersebut. Apapun itu. Misalnya menjadi konten kreator kayak gini. Gua akan mendapatkan berbagai macam endorse, gua akan dipanggil untuk memberikan kuliah umum dan semacamnya. Semuanya terjadi karena gua ahli dalam berbicara. Semakin ahli gua, maka berbagai kesempatan akan datang. Hasil adalah dampak dari keahlian yang telah kita bentuk dari hari ke hari. Dan menurut gua, ini adalah fokus utama yang harus gua kerjakan. Gua harus ngebangun sebuah keahlian. Gua harus melatih kemampuan ini dari hari ke hari. Jangan sampai berhenti. Jangan sampai malas untuk meningkatkan kualitas diri. Karena itu hanya akan membuat gua menjadi menjauh dari tujuan yang sebenarnya ingin gua capai. Gua harus ngerjain apa yang penting. Gua harus secara sadar mengalokasikan waktu untuk mengerjakan suatu aktivitas yang mana semakin dikerjakan, maka aktivitas tersebut akan menjadi semakin mudah. Dan menurut gua, kemampuan ini harus dilatih secara spesifik. Gua nggak bisa ngelatih kemampuan berbicara dengan menulis. Walaupun benar, kemampuan menulis itu akan membantu kemampuan berbicara. Tetapi pertumbuhannya itu nggak sebagus ketika gua secara spesifik ngelatih kemampuan ini di depan kamera, seperti yang gua kerjain sekarang. Dan ini juga berlaku untuk semua bidang. Misalnya, latihan sepeda. Untuk bisa bersepeda dengan baik di jalan raya, gua harus berlatih di jalan raya, bukan di jalan berlumpur. Karena dibutuhkan otot-otot yang berbeda untuk bisa mengeksekusi keduanya. Walaupun keduanya saling sama-sama sepeda,
walaupun keduanya sama-sama latihan sepeda, tetapi pertumbuhannya nggak spesifik, sehingga waktu-waktu yang kita kasih seharusnya bisa lebih maksimal. Pertumbuhan yang bisa kita dapatkan bisa lebih maksimal. Nah, mungkin hari ini itu dulu yang bisa gue sampaikan di jurnal pemikiran hari ini. Semoga bermanfaat.